Selamat Tahun Baru 2026 Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita lihat ayat renungan kita hari ini dari Kisah Rasul-Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara, pada waktu pemilihan, Nikolaus terpilih menjadi apa? Nikolaus terpilih untuk melayani hal-hal yang ada kaitannya dengan keperluan jemaat Tuhan di Yerusalem. Pada gereja saat ini dia bisa dikatakan seperti diaken yang mengurus kepentingan jemaat. Dari Wahyu 2 ayat 6 dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Wahyu 2 ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara, dalam Alkitab, pengikut-pengikut Nikolaus mempromosikan penyembahan berhala dan amoralitas seksual, mirip ajaran Bileam yang mengancam kemurnian gereja mula-mula. Latar belakang ia adalah seorang proselit atau orang non-Yahudi yang masuk agama Yahudi dari Antioquia. Dipilih menjadi salah satu dari 7 orang untuk membagikan makanan kepada janda-janda miskin di Yerusalem. Dan dia menunjukkan penerimaan orang luar ke dalam pelayanan gereja. Nama Nikolaus dari bahasa Yunaninya Nikao yang berarti menaklukkan, ditambah Laos yang berarti rakyat. Kadang diartikan secara simbolis sebagai penakluk rakyat, atau munculnya pemimpin yang memerintah umat awam memecah persaudaraan yang juga dibenci Kristus. Saudara, Tuhan memperingatkan bahwa dia membenci ajaran-ajaran Nikolaus ini. Pengajaran bisa dibawakan oleh gembala sidang, bisa juga dari seorang pengajar, oleh rasul, dan ingat Tuhan tidak berkenan akan pengajaran yang diberikan sehingga jemaat-jemaat gereja disuruh bertobat. Penyimpangan-penyimpangan gereja terjadi sampai saat ini, dan gereja Tuhan masing-masing berintrospeksi diri. Marilah untuk mengetahuinya dan merubahnya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan merubah kemarahannya dan kebenciannya menjadi kesukaan dan kegembiraan. Bagaimana pengajaran selama ini? Apakah sudah benar? Biarlah kita seperti pengikut-pengikut Kristus yang memakan daging ikan dan membuang durinya, memakan pengajaran dan mengetahui mana yang harus dibuang. Yang susah dirubah adalah gereja-gereja yang tidak menyadari dirinya salah atau yang tidak sadar akan pengajarannya yang salah sehingga meneruskan kesalahannya. Mintalah hikmat dan pengertian dari Tuhan sehingga kebijaksanaan itu akan timbul dengan sendirinya. Ingat, di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 mengatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Dari Ayub 12 ayat 13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudara, ingat Salomo, dia diberi hikmat dan pengertian dari Tuhan, sumber dari segala hikmat dan pengertian, sehingga kita tahu dari Alkitab, dia menjadi raja yang paling kaya raya dan membangun rumah Tuhan dan kerajaannya megah sekali. Dari Mazmur 49 ayat 3,
Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Saudara, banyak yang ingin diucapkan dari mulut kita, tetapi kita perlu hikmat dari Tuhan agar ucapan-ucapan kita membangun orang yang kita hadapi. Dengan bekal hikmat dan pengertian yang benar, kita harapkan kritik yang membangun bisa disadari kebenarannya. Kita berusaha membuang rasa sakit hati dan dendam. Dari Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 32 mengatakan, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Dari Kolose 1 ayat 9 mengatakan, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna." Demikianlah renungan hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang sudah memberikan kepada kami segala berkat rohani dari dalam surga.